Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat YouTube semuanya. Mudah-mudahan sahabat YouTube semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Kembali pada malam hari ini kita berjumpa di channel YouTube Syakira Channel. Channelnya kantor advokat yang memiliki spesialisasi penanganan kasus-kasus hukum di pengadilan agama. Pada malam hari ini, Syakira Channel akan menyajikan sebuah materi atau sebuah pembahasan tentang masalah cerai gugat. Sebelumnya Syakira Channel telah menyajikan masalah cerai talak. Kalau ada sahabat YouTube yang belum melihat, silahkan dilihat di Syakira Channel materi sebelumnya. Dan untuk materi malam ini kita akan fokus kepada persoalan cerai gugat. Mudah-mudahan YouTube ini bermanfaat bagi sahabat YouTube semuanya. Baik sahabat YouTube yang berbahagia, apakah yang dimaksud dengan cerai gugat? Cerai gugat kalau dalam kajian fikih klasik biasa disebut dengan istilah khulu. Jadi antara khulu dan cerai gugat itu sama saja. Apakah itu cerai gugat? Cerai gugat itu adalah sebuah gugatan yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya ke pengadilan agama. Seorang istri mengajukan gugatan terhadap suaminya ke pengadilan agama. Atau perceraian yang berlangsung akibat gugatan seorang istri terhadap suaminya. Jadi kebalikan dari cerai talak ya. Kalau cerai talak, keinginan untuk melakukan perceraian itu muncul dari si suami. Dan istilah dalam hukum Islam atau dalam hukum positifnya disebut dengan cerai talak. Kalau keinginan untuk bercerai itu munculnya dari pihak istri, dalam istilah hukum positif disebut dengan cerai gugat atau khulu dalam kitab-kitab fikih klasik. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada latar belakang. Kenapa di dalam hukum positif atau di dalam hukum Islam secara umum seorang istri itu diberikan hak untuk mengajukan cerai gugat kepada suaminya? Jawabannya adalah agar para istri mempunyai hak yang sama di bidang hukum dengan si laki-laki. Agar seorang istri itu bisa melepaskan diri dari kungkungan atau cengkraman serta kesewenang-wenangan suaminya. Jadi di dalam hukum Islam ataupun di dalam hukum positif, seorang istri dan seorang suami itu memiliki hak hukum yang sama. Seorang suami bisa mengajukan permohonan cerai talak kalau si istrinya bermasalah. Seorang istri pun juga bisa mengajukan cerai gugat kalau si suaminya bermasalah. Sehingga dengan adanya hak si istri untuk mengajukan cerai gugat kepada pengadilan agama, tentu si istri ini akan terhindar dari kungkungan, dari cengkeraman atau dari
kesewenang-wenangan suaminya. Tentu tidak terbayangkan oleh kita ketika misalnya Islam atau hukum positif menutup rapat atau melarang seorang istri untuk mengajukan permohonan cerai gugat. Yang terjadi tentu si istri akan semakin teraniaya, akan semakin tersiksa, akan semakin terzalimi, dan mungkin bahkan kehidupannya bagaikan di neraka di dunia ini selama berada dalam kungkungan dan cengkraman si suami yang zalim itu. Makanya dalam hukum Islam ataupun hukum positif, kedua-duanya memiliki hak hukum yang sama. Kalau si istri bermasalah, suami bisa mengajukan permohonan cerai talak. Kalau si suami yang bermasalah, si istri bisa mengajukan yang namanya cerai gugat. Cuman satu hal yang perlu digarisbawahi, baik di dalam hukum Islam ataupun di dalam hukum positif, seorang istri mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama itu mesti harus memiliki alasan-alasan yang dibenarkan, baik oleh hukum syariat maupun oleh hukum positif. Jadi tidak bisa baik di dalam hukum Islam ataupun hukum positif bahwa si istri ini mengajukan cerai ke pengadilan agama, mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama tanpa alasan yang dibenarkan. Bahkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah, yang artinya siapa saja perempuan yang meminta atau menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan bau surga atas perempuan tersebut. Bayangkan, bau surga aja nggak dapat, apalagi masuk surga. Kalau seorang istri meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan. Apa alasan yang dibenarkan itu? Apa yang menyebabkan seorang istri itu bisa mengajukan yang namanya cerai gugat? Ada 8 setidaknya yang menjadi alasan, yang menjadi penyebab seorang istri bisa mengajukan cerai gugat, dan ini dibenarkan baik di dalam hukum Islam maupun di dalam hukum positif. Itu bisa dilihat di dalam kompilasi hukum Islam Inpres nomor 1 tahun 1991 pasal 116. Atau juga bisa dilihat di dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19. Di situ bisa dilihat. Setidaknya ada 8 alasan yang dibenarkan oleh hukum positif seorang istri bisa mengajukan cerai gugat atas suaminya ke pengadilan agama. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Si istri bisa mengajukan cerai gugat pertama apabila si suaminya pezina. Si suaminya berzina dengan orang lain. Si suaminya pemabuk yang sudah akut, tidak bisa lagi dinasehati. Bahkan kalau dinasehati justru membalik, marah, memukul, melakukan KDRT dan lain sebagainya. Si suaminya penjudi dan sudah kelas berat, tidak bisa dinasehati lagi. Itu di dalam kompilasi hukum Islam pasal 116, di dalam PP nomor 9 1975 pasal 19, bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan cerai gugat. Dan itu dibenarkan dalam hukum positif. Kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain. Kedua, si istri itu bisa mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama bila si suaminya meninggalkan dia lebih dari 2 tahun tanpa izin, tanpa sepengetahuan dari pihak istri. Tidak pernah menelepon, tidak pernah mau WA, tidak pernah memberi kabar,
Pokoknya pergi saja. Jangankan memberi nafkah, memberi kabar saja tidak. Sudah lebih dari 2 tahun, itu si istri berhak untuk mengajukan cerai gugat. Ada hak hukum untuk istri mengajukan cerai gugat, dan insya Allah itu dikabulkan oleh hakim pengadilan agama. Kemudian salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat dari itu. Misalnya setelah kita menikah, ternyata suami kita melakukan tindak kejahatan sampai dia dihukum 5 tahun penjara. Kalau seandainya sampai terjadi seperti itu si istri bisa mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama dengan alasan si suaminya dipenjara 5 tahun. Ya sebab apalagi kalau seandainya si istri itu tergantung nafkahnya kepada si suami, tentu akan tersiksa, teraniaya selama 5 tahun, dan itu bukan waktu yang sebentar. Makanya si istri boleh mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama bila suaminya dipenjara lebih dari 5 tahun. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat. Itu yang disebut dengan KDRT. Melakukan penganiayaan berat sampai berdarah-darah dipukul, sampai tidak bisa melakukan aktivitas akibat penganiayaannya. Ya, kan ada juga yang temperamental misalnya, ya, sedikit-sedikit memukul, sedikit-sedikit meninju, sedikit-sedikit melakukan kekerasan. Ketika si suami melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan atau penganiayaan berat yang menyebabkan setelah teraniayanya itu tidak bisa beraktivitas, itu bisa dijadikan sebagai alasan bagi seorang istri untuk mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama dengan alasan si suaminya sering melakukan kekerasan atau sering melakukan penganiayaan. Kemudian yang keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya. Kalau seandainya di dalam rumah tangga itu sering terjadi yang namanya perselisihan, pertengkaran, masalah sedikit bertengkar, masalah sepele bertengkar, kemudian pertengkarannya itu sudah cukup parah, ya. Jadi artinya memang sulit rukun, selalu ada masalah, selalu bertengkar, selalu berselisih. Pokoknya tidak cocok antara suami dan istri. Setiap hari selalu ada pertengkaran, setiap hari selalu ada perselisihan. Ketika terjadi seperti itu di dalam rumah tangga, perselisihan yang tidak pernah bisa berakhir dan tidak ada ujungnya, hampir bisa dikatakan menjadi sarapan pagi bagi pasangan suami istri, yaitu bisa dijadikan sebagai alasan bagi seorang istri untuk mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama dengan alasan karena setiap hari dia selalu terjadi perselisihan yang sudah akut, tidak bisa terhindar di dalam rumah tangganya itu dari perselisihan. Kemudian yang ketujuh, alasan si istri bisa mengajukan cerai gugat itu adalah apabila si suaminya melanggar ta'liq talak. Ta'liq talak itu talak yang digantung. Para suami itu biasanya ketika sesudah mengucapkan ijab qabul, itu ada mengucapkan yang namanya ta'liq talak atau talak yang digantung. Ya, itu sebentuk sebuah perjanjian seorang suami bahwa suaminya akan melakukan muasyarah bil ma'ruf, mempergauli istrinya dengan sebaik mungkin. Jikalau seandainya dia melakukan A, B, C, D, E, maka jika si istrinya itu tidak ridho, kemudian dia mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama, maka jatuhlah talak saya 1.
Nah, jadi kalau seandainya si suami itu melanggar yang namanya taklik talak tadi, maka itu bisa dijadikan sebagai alasan seorang istri mengajukan cerai gugat. Dan insya Allah masalah taklik talak akan kita bahas juga dalam materi YouTube selanjutnya, supaya kita bisa memahami apa sebetulnya makna talik talak yang biasa diucapkan oleh si suami ketika dia sudah melakukan akad nikah itu. Kemudian yang kedelapan, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Jadi murtad kemudian menjadikan murtadnya itu menjadi sebuah masalah dalam rumah tangganya, untuk menjadi perselisihan karena kemurtadannya itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan cerai gugat bagi seorang istri ke pengadilan agama. Nah, jadi sahabat YouTube yang berbahagia, seorang istri bisa mengajukan cerai gugat dengan alasan 8 hal tadi. Tanpa ada yang 8 hal ini, seorang istri jika mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama itu tidak akan dikabulkan. Dan dalam Islam pun tidak boleh. Seperti yang sudah disampaikan hadisnya tadi, seorang istri mengajukan cerai tanpa alasan atau meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang hak, bau harumnya surga aja tidak akan ia peroleh. Ya, jadi seorang istri kalau ingin mengajukan cerai gugat mesti ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara dan hukum positif, seperti yang sudah saya sampaikan tadi dalam Inpres nomor 1 tahun 1991, kompilasi hukum Islam pasal 116 dan pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975. Cuman sahabat YouTube yang berbahagia, ke-8 hal di atas tadi itu kan bisa dijadikan sebagai alasan bagi seorang istri untuk mengajukan cerai gugat. Akan tetapi seperti yang sudah saya bahas di materi YouTube yang sebelumnya, bahwa jadikanlah perceraian ini sebagai pintu darurat bagi kita. Bagaikan pintu darurat yang ada di pesawat udara. Pintu itu tidak akan pernah dibuka kecuali dalam kondisi yang sangat genting, kecuali dalam kondisi yang sangat darurat, baru pintu itu boleh dibuka. Dan baru boleh kita melewati pintu itu. Jadikan perceraian ini sebagai pintu terakhir ketika memang tidak lagi ada solusi lain untuk menyelesaikannya. Jadi kalaupun misalnya si suami pezina, pemabuk, pemadat, penjudi meninggalkan lebih dari 2 tahun, melanggar taklik talak dan lain sebagainya, kalau seandainya masih bisa diselesaikan dengan cara yang baik, selesaikan dengan cara yang baik dulu. Kalau masih bisa dinasehati dulu. Kalau masih bisa diselesaikan dengan cara yang baik, kita tidak bisa menyelesaikan berdua, minta tolong kepada keluarga dari pihak laki-laki, keluarga dari pihak istri, untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau bisa diselesaikan berdua, selesaikan berdua dulu. Tidak bisa kita selesaikan dengan cara membawa keluarga yang disegani dari pihak suami, dari pihak istri. Tidak juga bisa datangkan hakam, orang yang disegani oleh suami kita, untuk membantu menyelesaikan masalah kita. Dan ternyata kalau tidak juga bisa selesai dengan melalui tahapan-tahapan tadi, barulah langkah terakhir, ya, langkah terakhir bisa kita mengajukan cerai gugat. Jadi jangan sampai karena ada alasan ini kemudian kita ajukan cerai gugat. Karena yang namanya manusia itu imannya kadang kan yazid wa yanqus. Iman manusia itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ketika turun, coba dinasehati, ya, diberikan pemahaman. Mudah-mudahan dia sadar kembali. Barangkali dia melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik itu dalam posisi imannya sedang di bawah. Ketika nanti dia sudah sadar kembali,
insya Allah imannya akan naik dan akan baik kembali rumah tangga kita. Jadi sekalipun ada alasan-alasan yang sudah saya sampaikan tadi, alangkah baiknya diselesaikan dulu dengan cara yang baik. Dan kalau memang tidak ada cara lain selain daripada mengajukan cerai gugat, ya ajukanlah cerai gugat ke pengadilan agama. Barangkali itu saja sahabat YouTube yang berbahagia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah wawasan keilmuan kita khususnya di bidang hukum Islam. Jangan lupa YouTube Syakira Channel ini di like dan subscribe. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.